Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat melakukan belajar bersama pada mata kuliah gelombang dan optik. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Vera Rahmawati dengan NIM 207200013. Yang kedua ada Nafidatul Rofiah dengan NIM 207200024. Kemudian ada Oktavia Nur Azizah dengan NIM 207200031 dan Presa Fatmatiara Nur Anissa dengan NIM 207200033 akan mempresentasikan materi mengenai efek Doppler. Namun sebelum itu mari kita baca basmalah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat dan berkah pada kemudian harinya. Sebelum kita belajar mengenai efek Doppler, terlebih dahulu saya mau bertanya, ketika teman-teman tadi berangkat ke kampus, apakah kalian berpapasan dengan kendaraan lain yang sedang melaju? Atau mungkin ketika menuju ke kelas ini, kalian berpapasan dengan orang yang sedang mengobrol? Tahukah kalian, mengapa ketika sumber bunyi mendekati kita, suara yang kita dengar itu lebih besar daripada sumber bunyi yang menjauh dari kita? Ya, benar sekali, hal tersebut dikarenakan adanya efek Doppler. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu efek Doppler? Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai efek Doppler, mari terlebih dahulu belajar mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan salah satu subbab materi pada pembelajaran IPA, yaitu terkhususnya pada pembelajaran fisika. Nah, gelombang bunyi itu disusun oleh dua kata, yaitu gelombang dan bunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gelombang itu diartikan sebagai gerakan yang beruntun, sedangkan kata bunyi diartikan sebagai sesuatu yang dapat didengar atau ditangkap oleh telinga. Nah, menurut ilmu fisika, gelombang itu diartikan sebagai getaran yang bergerak, sedangkan kata bunyi diartikan sebagai suatu gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium. Jadi, kata gelombang bunyi itu diartikan sebagai suatu getaran yang merambat melalui medium tertentu. Selanjutnya, menurut Tofi, gelombang bunyi itu diartikan sebagai jenis gelombang longitudinal karena partikel medium bunyi dapat merambat ke segala arah melalui perambatan gelombang. Pada dasarnya, bunyi itu dapat menyebar ke berbagai arah. Hal tersebut dikarenakan gelombang bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair maupun gas. Nah, gelombang bunyi itu paling sederhana tersusun atas panjang gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Gelombang bunyi yang paling sederhana tersebut disebut dengan gelombang sinusoidal atau gelombang sinus. Menurut penelitian, terdapat 3 jenis gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi infrasonik, gelombang bunyi audiosonik, dan gelombang bunyi ultrasonik. Yang pertama adalah gelombang bunyi infrasonik. Gelombang bunyi infrasonik ini merupakan jenis gelombang yang frekuensinya kurang dari 20 Hz yang dihasilkan oleh kejadian atau benda yang besar seperti gempa. Nah, untuk gelombang ini tidak dapat didengarkan oleh manusia tetapi dapat didengarkan oleh beberapa hewan khusus seperti angsa, jangkrik, laba-laba, lumba-lumba, dan anjing. Selanjutnya ialah gelombang bunyi audiosonik. Jenis gelombang ini merupakan jenis gelombang yang dapat didengarkan oleh manusia yang memiliki frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz per detiknya. Selanjutnya ialah gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik ini merupakan gelombang tidak dapat didengarkan oleh manusia karena memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz per detiknya. Gelombang bunyi ultrasonik ini dihasilkan oleh kelelawar untuk mengetahui jarak, posisi, dan ukuran benda-benda di sekitarnya pada malam hari. Meskipun manusia tidak dapat mendengar jenis gelombang ini, manusia dapat memanfaatkannya sebagai kebutuhan navigasi, yaitu pemanfaatan sonar untuk mengetahui kedalaman air laut. Manfaatan tersebut melalui rambatan suara yang dipantulkan kembali ke permukaan laut. Nah, ketiga jenis tersebut merupakan jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Dalam penerapannya, gelombang bunyi berkaitan erat dengan efek Doppler, yaitu penangkapan frekuensi yang lebih tinggi ketika detektor relatif mendekati sumber bunyi
dan menangkap frekuensi yang lebih rendah ketika detektor bergerak menjauh dari sumber bunyi. Baiklah, selanjutnya dengan saya Oktaviana Aziza yang akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian efek Doppler. Sejarah efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh seorang ilmuwan matematikawan dan fisikawan yang bernama Johann Christian Andreas Doppler. Nah, sejak dulu itu Doppler ini selalu mendengarkan bunyi. Ketika sumber bunyi itu mendekat, maka suaranya semakin keras atau kencang. Nah, ketika sumber bunyi itu menjauh, maka suaranya itu mengecil atau semakin lemah. Nah, sejak saat itu Doppler itu berpikir-pikir, sebenarnya ini tuh ada apa gitu ya. Nah, selanjutnya Doppler itu melakukan pengamatan dengan memindahkan pengalaman mengenal frekuensi dan mengubah jarak yang relatif tersebut menggunakan rumus matematis. Nah, sehingga Doppler ini mengatakan bahwasanya suara yang kita terima itu merupakan akibat dari beda frekuensi yang kita terima. Dan nyaringnya bunyi yang kita terima itu merupakan akibat dari tinggi frekuensi yang dihasilkan. Pengertian efek Doppler. Nah, sebelum masuk ke pengertian efek Doppler, kita akan bahas dulu pengertian bunyi. Nah, bunyi merupakan suatu gelombang longitudinal yang memiliki nada. Nah, tinggi rendahnya nada tersebut ditentukan oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka bunyi semakin melengking. Begitu sebaliknya, semakin rendah suatu frekuensi, maka bunyi semakin lemah juga. Selanjutnya, pengertian efek Doppler. Efek Doppler merupakan ketika sumber bunyi itu mendekat, maka nada semakin tinggi. Begitu sebaliknya, ketika nada sumber bunyi itu menjauh, maka nada semakin menghilang. Gejala efek Doppler. Gejala efek Doppler yang pertama adalah cacah getaran yang dihantarkan suatu gelombang pada satuan waktu, misalnya pada trompet dan saksofon. Suara trompet itu lebih tinggi daripada suara saksofon. Nah, sehingga trompet itu mengirimkan getaran lebih banyak ke telinga daripada getaran saksofon. Gejala selanjutnya adalah laju perambatan bunyi dihitung dalam medium yang dilewatinya, yaitu mediumnya adalah pada udara. Efek ini akan timbul ketika pendengar itu dan sumber bunyi bergerak secara relatif. Misalnya pada ketika kita itu berpapasan dengan kendaraan yang membunyikan klakson. Semakin dekat bunyi klakson, maka suara tersebut semakin besar, dan ketika menjauh maka suara tersebut akan semakin mengecil. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik, misalnya pada cahaya, itu menunjukkan frekuensi dapat menentukan warna. Nah, contohnya itu pada warna merah memiliki efek lebih kecil dibandingkan warna ungu. Nah, pada cahaya atau gelombang elektromagnetik ini, laju perambatan gelombang itu tidak dihitung relatif terhadap suatu medium. Karena kenapa? Karena perambatannya itu membutuhkan medium itu. Merumuskan efek Doppler. Efek Doppler menyatakan bahwa ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekati, maka pengamat mendengar bunyi yang frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi sumber bunyi, maka bernilai positif. Dan sebaliknya, ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauhi, maka pengamat mendengar bunyi lebih rendah daripada sumber bunyi, maka bernilai negatif. Secara kuantitatif, perumusan efek Doppler yaitu Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali Fs, dengan keterangan Fp frekuensi yang didengar oleh pengamat
Fs frekuensi sumber bunyi, V yaitu cepat rambat bunyi di udara, Vp kecepatan pengamat, Vs kecepatan sumber bunyi. Terjadinya efek Doppler dapat diaplikasikan sebagai radar untuk menentukan kecepatan sebuah kendaraan di jalan raya. Pada sebuah mobil polisi dilengkapi dengan pemancar dan penerima gelombang bunyi. Gelombang bunyi dipancarkan dengan kecepatan V dan frekuensi Fs menuju sebuah mobil penumpang yang bergerak dengan kecepatan Vs. Setelah mengenai mobil penumpang, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke arah mobil polisi. Detektor akan menerima pantulan gelombang tersebut dengan frekuensi Fs, sehingga peristiwa itu akan berlaku persamaan efek Doppler. Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali Fs. Jika mobil polisi dalam keadaan diam, frekuensi yang diterima mobil penumpang dengan persamaan Fm sama dengan Fs dalam kurung V plus Vs per V gelombang, dan frekuensi Fm dipantulkan oleh mobil penumpang dan diterima oleh sensor di mobil polisi dan menghasilkan persamaan Fp sama dengan Fm dalam kurung V per V min Vs. Fp sama dengan Fs dalam kurung V plus Vs per V dalam kurung V per V min Vs. Fp sama dengan Fs dalam kurung V plus Vs per V min Vs. Materi selanjutnya adalah penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Vera Rahmawati dengan NIM 207/2013. Yang pertama, penerapannya adalah sirene. Sirene biasanya digunakan oleh ambulans, mobil polisi, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan sirene atau penggunaan efek Doppler pada sirene ini adalah untuk mencegah sirene berbunyi nyata, sehingga pendengar bisa lebih waspada saat mendengar suara sirene yang mendekati ke arahnya. Ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar akan semakin tinggi. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirene yang terdengar akan semakin mengecil. Yang kedua adalah radar. Radar merupakan sebuah teknologi yang mengaplikan efek Doppler untuk mengukur berapa kecepatan suatu objek yang sedang diamati. Cara mengukurnya ialah dengan mengukur perubahan frekuensi bumi yang diterima. Ada 3 komponen pada radar yang memanfaatkan efek Doppler, yaitu antena, transmitter, dan receiver. Yang ketiga, penerapannya yaitu pada bidang kesehatan. Dalam Departemen Kesehatan, pengaplikasian efek Doppler digunakan pada alat yang disebut ekokardiogram. Ekokardiogram adalah alat yang digunakan untuk mengukur secara akurat kecepatan aliran darah dan sifat jaringan tisu, serta dapat menampakkan gambar jantung dan aliran darah. Dapat dibuat menggunakan ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang keempat, pengaplikasiannya pada bidang industri. Banyak bidang industri yang memanfaatkan prinsip fisik yang satu ini. Misalnya, ada banyak perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam
pengaplikasian efek Doppler yang digunakan untuk mengukur aliran eksternal seperti laser Doppler velocimeter atau LDV. Lalu selanjutnya ada acoustic Doppler velocimeter atau yang disebut ADV. Yang ketiga yaitu ultrasonic Doppler velocimeter atau UDV. Yang kelima yaitu komunikasi. Efek Doppler dapat dimanfaatkan juga untuk satelit komunikasi di bumi. Pemanfaatan yang dapat digunakan satelit komunikasi ini adalah untuk mengorbit bumi saat terjadi fenomena yang ditunjukkan terjadi ketika ketinggian permukaan yang lewat berubah. Dalam sebuah kompensasi Doppler dinamik diperlukan agar satelit dapat tetap menerima sinyal tanpa gangguan serta dapat membuat frekuensi sinyal menjadi konstan. Yang keenam, pada bidang astronomi. Fenomena prinsip fisika yang satu ini terjadi di luar angkasa. Bintang-bintang yang bergerak di galaksi maupun di luar galaksi menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, prinsip fisika ini membantu kita untuk informasi tentang sifat-sifat bintang dan galaksi-galaksi. Terima kasih. Selanjutnya adalah soal dan pembahasan. Nah, dalam soal pertama ini kita disuguhi oleh suatu permasalahan di mana sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 360 Hz mendekati Arif yang sedang berdiri di pinggir jalan. Sedangkan cepat rambat bunyi di udara adalah 380 meter per sekon. Tentukan frekuensi gelombang bunyi yang didengarkan oleh Arif. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui yang pertama adalah kecepatan sumber bunyi ialah sebesar 30 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan pendengar. Nah, dikarenakan Arif ini sedang berdiri di pinggir jalan berarti tidak bergerak, jadi memiliki kecepatan sebesar 0. Kemudian frekuensi sumber bunyi ialah 360 Hz. Selanjutnya juga diketahui cepat rambat bunyi di udara sebesar 380 meter per sekon. Nah, sedangkan yang ditanya adalah frekuensi gelombang bunyi yang didengarkan oleh Arif atau pendengar atau F aksen. Maka untuk mencarinya dapat diketahui dengan F aksen sama dengan F dikali V plus VP per V min VS, di mana F tadi memiliki nilai 360, kemudian V itu 380 dan VP itu 0, kemudian V itu bernilai 380 dan VS itu bernilai 30. Jadi F aksen atau frekuensi gelombang bunyi yang didengarkan oleh Arif adalah sebesar 391 Hz. Selanjutnya ada kasus di mana terdapat dua buah mobil berpapasan dengan arah yang berlawanan. Mobil A membunyikan klakson dengan frekuensi 640 Hz. Jika kelajuan masing-masing mobil adalah 14 meter per sekon dan cepat rambat bunyi adalah 334 meter per sekon, tentukan frekuensi bunyi yang didengarkan oleh mobil B sebelum keduanya berpapasan. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui VS atau kecepatan sumber bunyi itu 14 meter per sekon, kemudian kecepatan pendengar itu juga 14 meter per sekon. Pendengarnya ini adalah mobil B ya. Kemudian frekuensinya dari sumber bunyi itu 640 Hz dan cepat rambat bunyi di udara itu sebesar 334 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah besarnya frekuensi bunyi yang didengarkan oleh mobil B. Untuk mengetahuinya dapat dicari dengan F aksen atau frekuensi yang didengarkan oleh pendengar atau mobil B itu sama dengan F dikali V per VP per V min VS, sehingga ditemukan hasil sebesar 696 Hz. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah dan bahan presentasi.
Mungkin sampai di sini presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan itu bermanfaat dan menjadi berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.